Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat terkait dengan kemusyrikan. Apakah ketika seseorang memegang keris itu musyrik? Apakah ketika seseorang itu membakar kemenyan itu musyrik? Apakah ketika seseorang itu bikin sesajen itu musyrik? Kemusyrikan dan ketidakmusyrikan ini memang sangat tipis. Jadi kita kembalikan dulu pada perannya. Jin itu parasit, tugasnya mendorong orang ibadah agar pahalanya bisa dirampok ketika dia ria atau ketika bermitra untuk kesaktian. Siluman itu kerjanya menyodorkan harta dan meminta nyawa sebagai bentuk gadai generasi, mengorbankan generasi, itu siluman. Setan memasuki manusia sebagai kompetitor, tugasnya untuk menjadikan manusia berpikir hanya untuk materi. Sedangkan iblis itu memalingkan total manusia dari ketauhidan. Jadi untuk bicara tauhid sebenarnya pertarungannya dengan iblis. Kalau orang bermitra dengan siluman, dia masih ibadah, masih ingat kepada Allah, hanya durhaka, hanya berdurhaka, bersekutu, musyrik jelas, tapi masih ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah kolaborasi dengan iblis, itu sudah tidak ingat lagi, karena iblis bisa mengklaim diri sebagai Tuhan. Kemudian apakah ketika seseorang memegang keris atau memiliki keris atau memandikan keris itu musyrik? Kita ambil contoh itu yang sederhana saja. Kemusyrikan itu ukurannya memang dalam hati sulit untuk ditebak. Yang tahu seseorang itu musyrik hanya Allah ataupun dirinya. Bisa jadi dirinya tahu, bisa jadi tidak. Tapi yang pasti tahu, mutlak tahu, itu pasti Allah tahu. Sedangkan manusia, bahkan dirinya sendiri yang melakukan, itu belum tentu dia menyadari itu musyrik atau tidak. Musyrik itu pada prinsipnya menduakanlah, berselingkuh sebenarnya. Jadi ketika ada sebuah media yang menjadikan seseorang berselingkuh dari Allah, itu bisa menjadi kemusyrikan. Keris itu sebenarnya mahakarya agung, sama seperti halnya samurai. Jadi keris itu mahakarya. Mencintai atau menghargai atau mengapresiasi keris merupakan sebuah budaya yang baik kalau menurut saya. Merupakan budaya yang baik. Yang jadi masalah adalah begini. Ini titik masalahnya ya. Jin itu tersusun dari kukusan api dan udara. Api itu untuk bisa eksis itu membutuhkan tempat, seperti halnya api di korek, api di kompor, api di kayu bakar. Berbeda dengan cahaya. Api untuk eksis itu butuh tempat. Maka biasanya, bukan biasanya, memang faktanya, ketika mereka masuk ke
ingin eksis dengan manusia, maka jin itu, kita bicara kelas jin aja dulu ya, soalnya kalau kelas setan dan iblis di Indonesia masih jarang. Jin itu untuk bisa eksis dan bercampur dengan kehidupan manusia, itu dia membutuhkan media. Api itu butuh media, beda dengan cahaya. Api itu butuh tempat, makanya kemudian jin itu masuk ke dalam tempat-tempat yang dia merasa nyaman atau cocok. Semakin bagus suatu media atau tempat, maka semakin tinggi kelas jin yang ada di situ. Sama seperti manusia, ketika manusia itu kaya, maka dia akan menempati rumah yang bagus. Ketika kerisnya biasa, yang masuk juga jin biasa. Ketika kerisnya bagus, yang masuk juga bagus. Ketika batu akiknya nilainya biasa, jin yang masuk biasa. Ketika batu akiknya itu bagus, maka yang masuk jin yang bagus. Kenapa? Karena jin untuk eksis membutuhkan tempat. Itu pastinya begitu. Nah, ketika seseorang memiliki katakanlah keris, kemudian keris itu dipandang sebagai apa? Karena tadi jin selalu berusaha untuk berkolaborasi dengan manusia dengan tujuan untuk merampok pahalanya. Karena nilai ibadah jin sangat rendah, sedangkan nilai ibadah manusia sangat tinggi. Jin sangat berharap agar manusia menjadikan dia sebagai mitranya untuk membantu manusia. Supaya apa? Supaya dikasih upah berupa pahala. Jadi pandangan terhadap batu akik, pandangan terhadap keris, itu sebenarnya tergantung dari orangnya. Jika seorang kolektor yang memandang keris sebagai warisan karya budaya leluhur, maka itu tidak jadi masalah. Tetapi biasanya godaan dari jin, godaan dari makhluk tersebut untuk mengadakan kolaborasi sangat tinggi, sehingga jika seseorang belum bisa menaklukkan jin, akan terjadi atau kemungkinan besar terjadi dia bermitra atau bahkan menjadi bagian dari jin. Maksudnya menjadi budak dari jin itu. Jadi untuk bisa melihat posisi keris itu tergantung dari orangnya. Kalau mau aman, anggap saja barang besi biasa sebagai warisan atau sebagai karya luhur, karya nenek, karya luhur bangsa gitu. Godaan dari keris, dari batu akik, dari sesajen, dari kemenyan itu memang sangat tinggi. Karena media itu sangat disukai oleh jin, dari apel jin juga sama. Maka untuk bisa kita supaya atau agar tidak musyrik, maka cara terbaik adalah kita harus bisa menguasai atau mengendalikan jin dulu. Bagaimana cara mengendalikan jin? Ya kita harus bisa melampaui dimensi jin. Kalau kita dalam posisi yang sama, kalau spirit seseorang sama dengan dimensi jin, sulit untuk bisa mengendalikan jin. Sesakti apapun orang di dunia, kalau dia masih wilayahnya kasakten, tidak mungkin bisa mengendalikan jin. Hanya terlihat bisa mengendalikan jin, tapi faktanya sebenarnya dia dikendalikan jin. Nanti pada akhirnya ketika dia meninggal, itu akan berbalik, dia yang akan diperbudak jin. Itu pasti. Tetapi ketika spirit seseorang, spiritnya sudah melampaui alam jin, dimensi jin, maka dia akan mampu untuk mengendalikan jin. Jadi untuk bisa mengendalikan jin yang ada dalam keris itu, karena pasti ada. Kenapa? Ya karena memang jin itu butuh media untuk tempat apapun gitu. Jadi ketika seseorang kemudian mencintai keris dengan cinta yang luar biasa, apalagi karena ada dorongan terkait dengan khodam atau isian dan sebagainya, maka itu mutlak pasti berkolaborasi.
lambat laun sandaran hidupnya tidak lagi kepada Allah secara mutlak. Sandaran hidupnya kemudian terbagi. Walaupun lidahnya selalu la ilaha illallah, tapi fakta di dalam perbuatannya, fakta dalam hatinya menyandarkan hidup, menyandarkan keyakinan, menyandarkan kekuatan, tidak lagi la haula wala quwata illa billah. Karena lambat laun jin itu akan terus meresap ke dalam diri manusia sampai tulang sumsum jin itu bisa mengakar. Jadi faktor keris itu, atau faktor batu akik itu, atau faktor kemenyan, sesajen dan sebagainya, itu ada tergantung dari perspektif orangnya. Ketika Anda tidak mampu, sebaiknya jangan. Sederhananya beginilah. Kalau memang pendapatan kita belum memungkinkan untuk merawat mobil atau roda 4, jangan beli mobil. Jangan memaksa membeli mobil karena biaya perawatannya, operasionalnya sangat tinggi. Kalau pendapatan kita sudah melampaui kebutuhan operasional mobil, maka bisa saja kita membeli mobil. Kalau kemampuan kita hanya merawat kendaraan roda 2 atau motor, jangan membeli mobil. Itu akan menyiksa, pasti begitu. Mobilnya ada, buat bensin nggak ada. Jadi jangan bangga berkolaborasi dengan jin. Apakah musyrik seseorang yang memiliki keris? Belum tentu, tetapi peluangnya sangat besar. Kenapa saya katakan peluangnya sangat besar? Karena orang-orang yang mampu mengendalikan jin di Nusantara ini tidak banyak. Sekali lagi, kenapa saya katakan peluang musyriknya besar? Karena yang mampu mengendalikan jin itu tidak banyak. Salah satunya Syekh Subakir. Syekh Subakir itu mampu dia. Raja Wali Allah mampu, sampai mengendalikan iblis mampu. Jadi jin juga pasti mampu. Jadi ketika seseorang sudah mampu melampaui kapasitas jin, maka ketika dia berteman dengan jin itu tidak ada masalah. Karena apa? Kapasitasnya sudah di atas. Tetapi kalau kapasitasnya sama atau bahkan di bawah kemampuan jin, maka orang itu akan larut dalam kekuatan jin itu, yang pada akhirnya musyrik lagi. Jadi prinsipnya begitu. Itu sama untuk batu akik, keris, terus batara karang dan sebagainya, posisinya sama. Rantai babi ya, kemudian bambu petuk, semua sama. Karakteristik dan polanya sama. Itu jin. Itu jin. Itu kerjaan jin. Kemudian jangan lupa juga bahwasanya berselingkuh dari tauhid kepada Allah itu ternyata tidak hanya terjadi untuk keris, untuk batu akik. Selingkuhan atau berselingkuh dari Allah itu ternyata juga untuk dunia modern saat ini lebih banyak dan lebih berbahaya dari keris maupun batu akik dan sebagainya. HP itu bisa menjadi alat selingkuh alat selingkuh dari Allah. Kalau dulu keris kesaktiannya bisa itu, bisa ini, sekarang HP kesaktiannya lebih luar biasa. Orang sekarang ketinggalan HP, perasaan khawatirnya luar biasa. Tapi ketinggalan sholat santai. Jadi sandaran hidup kepada HP, ketenangan hidup kalau bawa HP, dan ketidaktenangan hidup kalau tidak bawa HP. Itu menjadikan sebuah pola yang sederhana dari perselingkuhan itu. Orang yang bawa keris merasa gagah, tidak bawa keris tidak gagah. Selingkuh, musyrik. Orang yang bawa HP tenang, ketika tidak bawa HP gelisah, sudah selingkuh. Jadi polanya hampir sama, tapi karena dunianya sudah berubah, itu juga harus hati-hati.
pada prinsipnya benda apapun bisa menjadi alat untuk musyrik kepada Allah. Namun tergantung dari kita, posisi kitanya mampu tidak mengendalikan benda atau perangkat atau fasilitas yang Allah berikan, sehingga fasilitas itu memberi manfaat, bukan menjadikan madarat atau malah berselingkuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian terkait dengan masalah benda-benda bertuah seperti itu. Tetap beriman dan beramal soleh. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.